Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan pemirsa Fatwa nomor 18 tahun 2020 yang memberikan tuntunan penanganan terhadap jenazah COVID-19. Selain tetap melaksanakan 4 kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah muslim, di ajaran agama Islam juga tidak dikenal adanya jenazah yang dibakar. Dan di dalam Islam tentu saja nggak ada itu ketentuan bahwa mayat harus dibakar gitu. Dalam agama Islam yang ada adalah mayat itu harus dikuburkan, dikebumikan ya, begitu. Dan kalau seandainya masih ada juga keraguan-raguan, ya yang pertama selain yang saya sampaikan tadi ya, yang harus menjadi perhatian kita yaitu ya lokasi dan jarak pemakaman dan kuburannya ya diharapkan supaya jauh dari tempat pemukiman. Yang kedua ya kedalamannya ya supaya ditambah, sehingga dengan demikian ya apa-apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Pemirsa, hingga saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi dan juga mendapatkan konfirmasi secara langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kapuspen untuk bisa memberikan bagaimana klarifikasi mengenai pernyataan yang sempat kita dengarkan dinyatakan oleh Mendagri mengenai penanganan jenazah COVID-19 yang memang seharusnya adalah dibakar. Nah, ini kita juga sudah mendapatkan klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini dia. Ingin menyampaikan klarifikasi tentang ada berita yang menurut saya dipotong ya. Sepotong acara di webinar FKUB pada hari Rabu yang lalu secara nasional, kemudian diskusinya mengenai COVID dan penanganannya. Dan saat itu salah satu yang saya sampaikan mengenai penanganan jenazah COVID. Saya sampaikan jenazah COVID itu diduga mengandung virus, maka teorinya virus itu mati salah satunya menurut penelitian itu dengan cara dipanaskan. Salah satu penelitian menyebutkan pada suhu 56 derajat Celcius dia akan mati. Sehingga teorinya ya, jenazah yang mengandung virus itu untuk membuat virusnya mati juga seyogianya dibakar. Tapi tentu belum tentu sesuai dengan akidah bagi agama tertentu termasuk kita yang muslim. Oleh karena itu tekniknya adalah dengan cara dibungkus rapat supaya virusnya tidak ada celah untuk keluar. Setelah itu baru dimakamkan di tempat yang kering, sehingga tidak ada kemungkinan untuk virusnya keluar, mengalir di air dan lain-lain. Tapi kemudian ada media yang memotong sepotong saja. Bahkan ada kata-kata yang di luar apa yang saya katakan, yaitu jenazah COVID-19 harus dibakar. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah. Kita akan lanjutkan perbincangan Prof. Ari. Tadi Pak Tito juga sempat memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan ini jenazah kemudian harus dikebumikan di tanah yang kering. Nah, ini menarik juga, apakah memang untuk kondisi tanah, walaupun Prof. Ari tadi juga sudah berkata bahwa ini TPU biasa tapi memang seyogyanya harus jauh dari pemukiman, tapi kondisi tanahnya apakah memang harus tertentu begitu? Karena tadi sudah disebutkan kering, tidak dengan sumber air dan sebagainya. Prof. Ari mungkin bisa jelaskan. Ya, terus terang saja begini, mungkin yang kita takutkan adalah banjir kali gitu deh. Kalau banjir itu kan memang bisa aja ya, karena kalau ketika banjir air ya tergenang semua, itu bisa jadi problem kalau dia memang baru beberapa waktu gitu ya. Nah itu mungkin. Tapi kalau standar tanah ya seperti tanah kuburan, menurut saya sih artinya mau basah mau kering ya standar tanah kuburan lah. Yang kita takutkan itu kalau banjir. Kalau banjir ya terangkat lah, itu bisa begitu kan kalau memang dia terlalu kencang sekali air segala macam. Tapi tadi saya betul memang pentingnya adalah tadi ya dalam kondisi kita kan nih cuaca misalnya nih kita belum tahu ya COVID-nya selesai kapan. Saya rasa tadi betul tuh anjurannya untuk lebih dalam gitu loh. Intinya tadi kalau terjadi sesuatu ya namanya banjir atau apa segala macam, tapi ini kan sudah dalam posisi lebih dalam, mungkin lebih safe, dia tidak akan terbongkar. Intinya kan jenazah yang sudah terbungkus itu tidak terbongkar. Kalau terbongkar kan nanti itu tadi cairan-cairan itu bisa aja keluar, tercemar begitu. Itu kira-kira yang bisa terjadi. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah
kalau kita tidak kontak langsung, ya kita tidak pegang, tidak ada deket itu sih nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kita juga artinya juga jangan terlalu takut berlebih-lebihan juga. Makanya saya bilang waktu banyak pengambilan jenazah, oleh karena itu dibuatlah sistemnya biar anggota keluarga ikut turut menyolatkan gitu. Turut menyolatkan keluarganya yang sudah tertutup rapat dalam peti segala macam, dan juga anggota keluarga juga ikut di pemakaman. Jadi artinya dia benar-benar merasakan, cuma tadi tetap protokol kesehatan, ya pakai masker, physical distancing. Intinya kalau itu dijaga sama saja sebenarnya kalau udah terbungkus rapat seperti itu. Cuman kan kemarin itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita sebagai anggota keluarga nggak bisa nyolatin, nggak bisa ikut di pemakaman seolah-olah, sehingga ini akhirnya masyarakat merasa ya ini saya terakhir kali dengan keluarga saya, begitulah. Dia pikir ya udahlah, saya mau sakit mau ketular nggak masalah, yang penting saya memberikan penghormatan terakhir pada keluarga saya. Nah itu kan susah. Oleh karena itu makanya saya waktu itu kasih solusi, ajaklah keluarga, komunikasi yang baik. Memang kalau memang kebetulan ini sudah dalam keadaan, mohon maaf aja kan, sebenarnya kami para tim medis itu sudah bisa memperhitungkan, ya kita bilang prognosis, kondisi pasien dalam keadaan ventilator, kemudian tekanan darah tidak stabil, sudah multi organ failure, ada kegangguan organ, kita sudah bisa bilang, Bu, ini nanti bisa terjadi begini-begini. Ya kita tawarkan, ada nggak keluarga yang ikut menyolatkan? Ya kita aturlah sedemikian rupa. Prinsipnya adalah protokol kesehatan dijalankan, pakai masker, jaga jarak, ya itu tadi. Jadi keluarga juga merasa bahwa dia juga diberi kesempatan untuk berikan penghormatan terakhir kepada keluarganya yang meninggal tersebut, gitu Mbak Putri. Ya, Prof, ini sudah sempat saya tanyakan tadi sebelum jeda. Dalam kasus-kasus penyakit seperti apa sih, Prof? Sebenarnya jenazah ini kemudian biasanya penanganannya dikremasi? Ya, pertama kan begini, ya terus terang kan ada dari saudara kita yang memang dari keluarganya meninggal itu memang dikremasi, sehingga diambil abunya, kemudian abunya dibawa ke rumah begitu ya. Ini kan memang ada beberapa yang seperti begitu ya. Nah, ini kita bicara yang arti itu kan ada yang seperti begitu normal. Tapi kalau kita bicara soal penyakit nih, kita bicara soal penyakit sampai saat ini sebenarnya yang dulu pernah tapi untungnya kan tidak sampai ke kita, Ebola itu karena kan kematiannya sampai 45%, jadi cukup tinggi lah kematian itu, sehingga memang akhirnya ada beberapa negara yang menyebutkan bahwa itu harus dikremasi karena tingkat penularannya yang angka kematian dari penyakit itu yang cukup tinggi gitu, sehingga itu upaya. Tapi secara umum sebenarnya kita tidak, artinya secara umum nih kita dari segi penyakit itu tidak ada yang memang perlu sampai dikremasi karena alasan artinya dia bisa menularkan gitu loh. Tapi kalau alasan-alasan lain kan tidak saya sebutkan tadi. Baik, Prof, ini kan dari sumber-sumber dan informasi menyebutkan bahwa virus ini mengandung lemak. Apakah ini berkaitan juga dengan kemampuan ataupun daya tahan dari virus ini, walaupun ini sudah meninggal pasiennya yang terjangkit corona, sehingga kemudian virus ini masih bisa keluar lewat cairan-cairan ataupun juga dari lubang-lubang tubuh, begitu Prof? Ya itu yang saya bilang tadi, betul, memang cairan-cairan itu masih bisa keluar. Oleh karena itu harus syarat itu Pak Putri. Jadi dari WHO itu mensyaratkan bahwa harus kantong yang memang tidak keluar air dari situ. Ya benar-benar, ya berarti memang mesti kantong yang berkualitas gitu loh. Jadi tidak sampai di cairan tersebut menetes gitu. Nah tadi sekali lagi ini kan kita lihat nih, misalnya di dalam tayangan ini semua kan petugas menggunakan APD yang lengkap. Ya, kenapa seperti APD yang lengkap tadi nih? Kita nggak tahu, mungkin ada percikan-percikan dan segala macam gitu loh. Jadi sekali lagi, ketika kita melaksanakan ini dengan protokol kesehatan, insya Allah nggak ada masalah sebenarnya begitu. Gitu. Baik, pemirsa, pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memang ini dikutip sebagian, kemudian juga menimbulkan persepsi tertentu di kalangan masyarakat, menuai polemik dan juga pro kontra. Ini akan kita soroti juga karena kita sudah tergabung dengan Mas Bayu Ayulianto selaku sosiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Putri. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin, sehat selalu juga Mas Bayu. Mas Bayu, bagaimana melihatnya? Ini kemudian ada pernyataan dari Mendagri, memang sudah dibuat klarifikasi ya, tapi juga sempat membuat polemik di masyarakat, Mas Bayu. Iya Mbak Putri, saya kira ini kan walaupun sudah diklarifikasi, tapi polemiknya masih terus bergulir ya.
Ini saya kira dua kita perhatikan ya. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa setiap policy, setiap kebijakan ya, bahkan kebijakan di era krisis atau darurat, itu juga apalagi dia menyangkut masyarakat banyak, kebijakan publik. Dia harus memperhatikan persoalan-persoalan atau aspek-aspek sosial kultural di dalam masyarakat gitu. Sehingga hal-hal yang memang kira-kira belum terlalu pas dengan kultural masyarakat, akan memicu polemik gitu. Sehingga kayak tadi klarifikasi, pemakaman dengan cara dikremasi atau dibakar, tentu saja bagi sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia ini kan tidak umum dan memang bukan tradisinya itu gitu loh. Apalagi bagi mereka yang atau bagi umat muslim masalah ini menjadi satu persoalan tersendiri gitu. Nah isu ini menurut saya isu yang pada saat pandemi seperti ini kemudian ditambah-tambah lagi dengan isu itu, ini menurut saya problem. Ini saya juga mau mengatakan bahwa setiap policy harus juga dilihat konteks sosial kulturalnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan memang sudah diklarifikasi, saya mau menyatakan bahwa mungkin dalam hal ini dari pihak Pak Menteri ya, Pak Tito Karnavian, barangkali saya bisa sarankan dalam konteks ini ada perbaikan pola komunikasi terhadap kepada masyarakat seperti itu gitu ya. Artinya kan saya tahu bahwa beliau memang pejabat menteri, tapi kan memang akademis juga, saya memahami itu. Tapi kan dalam konteks ini beliau berbicara sebagai pejabat, sebagai menteri gitu yang kata-katanya bisa ditangkap oleh semua orang dari berbagai macam golongan masyarakat. Siapa saja bisa menangkap. Dan kalau itu tidak pas diterima, itu justru bisa memicu polemik dan kemana-mana. Baik. Persoalan seperti itu. Mas Bayu, kita sudah tahu tadi bahwa memang Pak Tito mengaku bahwa ini dipotong oleh media. Tapi kalau ini menarik yang tadi Mas Bayu sebutkan bahwa seharusnya ada pola komunikasi yang lebih baik dari Mendagri ataupun mungkin pejabat yang berwenang, terutama di masa pandemi ini di mana masyarakat juga mungkin was-was, ketakutan dan begitu khawatir. Seharusnya pola komunikasi yang terbaik seperti apa yang dilakukan, Mas? Selain diterima secara sosiokultural begitu oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan pertentangan. Iya, yang pertama-tama saya kira ada porsi-porsi lah. Kalau memang ini konteksnya teoritis, ya kenapa tidak Pak Tito mungkin bisa menyerahkan itu kepada memang yang punya otoritas di situ, misalnya ilmuwannya, misalnya akademisinya, silakan saja. Saya kira itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau misalkan beliau ini kan ini yang menurut saya perlu diperhatikan gitu loh di dalam setiap pola-pola komunikasinya. Seperti itu, Mbak. Saya kira pembagian tugas, dan saya juga mau mengatakan kan memang sejak awal pola komunikasi pemerintah dalam konteks penanganan COVID ini kan saya bisa katakan kurang terlalu baik lah sejak awal itu pola-pola komunikasi yang kemudian ada direvisi dan segala macam lah seperti itu. Ini yang menurut saya justru harus menjadi perhatian apalagi di masa pandemi, dan kita tahu bahwa di hari belakangan ini kan jumlah orang yang terinfeksi semakin hari semakin tinggi, kekhawatiran masyarakat ini juga semakin tinggi sebenarnya ketika dia harus memulai kehidupan lagi atau melanjutkan kehidupannya seperti itu. Mas Bayu, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi informasi dengan kami. Terima kasih menyediakan waktu untuk kami tentunya. Selamat beraktivitas kembali, Mas Bayu. Terima kasih Mbak Putri. Baik, Prof. Ari, mungkin ini penutup. Bagaimana mengingatkan masyarakat juga tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi masyarakat untuk turut serta menegakkan protokol, termasuk juga yang kita bahas malam ini adalah protokol mengenai pemulasaran jenazah COVID-19. Ya, jadi pertama ya saya setuju ya bahwa kita memang selesailah ini kontroversi mengenai hal ini gitu ya. Kita kembalikan lagi sesuai protokol yang sebenarnya yang saat ini kita jalankan, bahwa apabila ada korban meninggal, suspek atau terkonfirmasi positif, itu bisa dilaksanakan dengan dikubur, ya, dikebumikan. Kemudian juga tentu pada saat proses pemulasarannya itu kan memang ada protokol di situ. Jadi orang petugasnya harus menggunakan APD lengkap, karena kemudian harus menggunakan plastik yang saya rasa itu sudah ada standarnya. Ya bahkan PNPB itu yang mendistribusikan kantong-kantong untuk korban-korban COVID ini ya, yang dimana cairan tidak akan keluar ke situ. Dan sekali lagi juga mesti keluarga juga memaklumi kondisi tersebut begitu ya, artinya memaklumi apabila memang keluarga ada anggota keluarga yang meninggal karena tadi suspek atau karena memang terkonfirmasi, ya kita serahkanlah kepada petugas
Nah, nanti kalau ada permintaan dari keluarga, boleh nggak saya ikut menyolatkan, boleh nggak saya mendampingi penguburan, disampaikan saja sama petugas kesehatan. Saya rasa nggak ada masalah sebenarnya, tapi tentu nanti ada protokol kesehatan yang harus dilalui gitu ya, dan kemudian ya salah satu pakai masker, physical distancing gitu loh. Jadi sekali lagi memang pandemi global ini membuat kita harus sabar, dan kemudian kita harus memunculkan kesetiakawanan, saling mengingatkan lah. Jadi saya rasa juga saya di sini juga ya menghimbau semua udah selesai lah, udah urusan pernyataan Pak Mendagri ini. Hari kita besok itu udah nggak usah diomongin lagi gitu Mbak Putri, baiknya begitu. Baik Prof. Ari, terima kasih sudah memberikan informasi tentunya dan juga berbagi pengetahuan dengan kami mengenai hal ini. Tapi kita lanjut lagi ya Prof, nanti di segmen berikutnya kita akan berbincang-bincang mengenai vaksin yang saat ini juga masih dalam proses uji coba tahap klinis, tahap ketiga. Nanti Prof kita akan bergabung lagi. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kami akan bawa Anda untuk mendapatkan keterangan langsung dari penjual tanah ini yang begitu viral, sekaligus memberikan bonus istri. Kami segera kembali.